Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi dengan saya, Syarif Faisal, untuk menjelaskan bagaimana mempelajari kimia, yang dimana pembelajaran ini pada kelas 10. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung mol dengan mengetahui suatu massa senyawa. Nah, untuk mencari nilai mol itu adalah banyaknya molekul suatu senyawa. Ya, banyaknya molekul suatu senyawa. Nah, atau bisa kita analogikan bahwa dalam 1 kilo gula itu ada beberapa butir si gula yang ada kalau ditimbang 1 kilo. Nah, jadi kita mol itu bukan melihat masanya atau beratnya, tapi banyaknya suatu senyawa tersebut. Nah, untuk mengetahui banyaknya suatu senyawa itu ada 3 cara, yaitu dengan mengetahui masanya. Nah, yang kedua itu dengan mengetahui jumlah partikelnya. Yang ketiga itu mengetahui berapa volume senyawa tersebut. Kalau dalam fase gas, fase itu maksudnya bentuk. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana menghitung mol dari jika diketahui massa suatu senyawa. Nah, jadi di sini massa suatu senyawa. Nah, kita menghitung berapa jumlah molnya. Nah, ini. Nah, untuk mengetahui cara menghitungnya, terlebih dahulu kita harus mencari berapa massa molekul relatif dari senyawa tersebut. Nah, jadi yang pertama kali kita hitung MR-nya, massa molekul relatif dari suatu senyawa. Nah, setelah kita mendapat berapa massa molekul relatif senyawa tersebut, barulah kita bisa menghitung mol dari suatu senyawa jika diketahui jumlah massanya. Nah, jadi makanya di sini ada MM ya. MM itu massa molekul relatif, baru bisa menjadi mol. Nah, di sini dapat kita lihat untuk mencari mol itu massa per massa molar atau gram per mm. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa sebelum mencari nilai mol, kita harus mencari berapa nilai massa molekul relatif suatu senyawa tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari di video sebelumnya bagaimana menghitung massa molekul suatu senyawa, massa molekul relatif suatu senyawa. Nah, sekarang kita mengambil video sebelumnya, cara menghitung massa molekul relatif. Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah massa molekul relatif senyawa tersebut, nah kita masukkan ke persamaan ini. Nah, mol sama dengan gram per mm. Jadi massa per massa molekul relatif. Nah, kita ambil contoh ya. Nah, misalkan ditanyakan berapa mol glukosa C6H12O6 jika massa glukosanya itu adalah 18 gram. Jika diketahui ARH-nya 1, ARC-nya 12, dan ARO-nya 16. Nah, terlebih dahulu kita menghitung berapa sih massa molekul relatif dari glukosa ini. Nah, jadi MR glukosa. Nah, sebelum kita menghitung MR glukosa, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur yang ada di dalamnya itu apa saja ya.
Yang pertama ada unsur C, yang kedua itu ada unsur H, yang ketiga itu adalah unsur O. Nah, tetapi tidak cukup itu saja, kita harus mengetahui berapa jumlah C yang ada pada senyawa tersebut. Nah, C yang ada pada senyawa ini adalah 6. Nah, H yang ada itu 12, sedangkan O yang ada itu 6. Nah, C6, H12, O6 sesuai indeksnya. Jadi angka ini namanya indeks. Indeks itu angka yang menyatakan banyaknya suatu unsur yang berikatan dalam suatu senyawa. Nah, sehingga jika kita ingin menghitung MR-nya, berarti 6 dikali AR-nya berapa sih? C itu 12 ya. Nah, dikali 12, kemudian ditambah H ada berapa? Ada 12 kan? 12 dikali dengan 1. Nah, kemudian ditambah dengan 6 ya. O-nya ada 6 ya. 6 dikali dengan 16 ya. 16. Nah, kita hitung. Berapa? 6 kali 12 itu 72 ya. 72 ditambah 12 ya. 12 itu 12 ya. Nah, 6 kali 16 berapa? 6 3 96 ya. 96. Jadi kita jumlahkan 72 ditambah 12 ditambah 96. Hasilnya 180. Nah, ini satuannya untuk MR itu gram per mol ya. Gram per mol. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari N. Jadi, untuk mencari N, itu rumusnya kita pakai equation aja ya. N sama dengan itu mm, massa molekul maksudnya ya, dengan massa atau gram. Nah, ini rumusnya. Nah, mm-nya berapa? Massa molekulnya itu, kita turun bawah dikit ya. Nah, massanya itu adalah 18 ya. 18 dibagi dengan 180. Nah, 18 bagi 180 itu berapa? 18 dibagi dengan 180. Nah, kita cari kalkulator ya untuk lebih tepatnya. 18 dibagi 180 ya 0,1 ya. Nah, jadi kita mencari suatu alat agar perhitungan kita menjadi tepat di 0,1. Nah, jadi berarti mol pada pertanyaan ini pada 18 gram glukosa itu adalah 0,1 mol. Ya, 0,1 mol bisa kita kasih warna jawabannya kuning. Nah, ini jawabannya adalah 0,1 mol. Ya, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen. Bagaimana cara menghitung suatu mol pada senyawa lain. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.